Selamat datang teman-teman di layanan informasi karir. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Apalagi kan di masa pandemi saat ini nih. Semoga teman-teman terhindar dari wabah virus corona yang makin hari makin meningkat. Tetap selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, kali ini aku akan membahas terkait kematangan karir. Temanya apa ya? Tema kita pada kali ini, pilihan karirku, keputusanku. Kenapa gitu ya kak temanya? Oke, kalau ditanya kenapa, karena teman-teman kan udah memasuki semester-semester akhir, di mana teman-teman setelah lulus nanti harus menentukan nih, teman-teman kira-kira mau lanjut kuliah kah, atau bekerja kah, atau bahkan punya usaha tersendiri gitu kan. Jadi layanan informasi kali ini akan membantu teman-teman terkait informasi-informasi apa saja yang sekiranya nanti teman-teman butuhkan. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kunjung sayang, monggo semoga ada ilham yang segera mendatangkan dirimu. Bercanda ya teman-teman. Oke, perkenalkan namaku Lili Kania Josephine. Aku mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018. Kalau tadi kita sudah berkenalan, sekarang kita mau bertanya-tanya nih sama teman-teman semua. Setelah lulus nanti kira-kira mau kemana ya? Tadi kan sudah aku singgung nih, teman-teman itu setelah lulus nanti mau kemana. Nah, di sini kita akan membahas, teman-teman setelah lulus nanti kira-kira sudah ada bayangan belum? Atau sudah ada gambaran belum? Teman-teman lulus mau lanjut kemana nih? Oke, sebelum kita masuki lagi lebih dalam, aku akan menjelaskan nih tujuan layanan informasi karir yang aku buat ini tuh untuk apa sih? Nah, yang pertama itu untuk menguraikan pentingnya kematangan karir untuk teman-teman. Selanjutnya, menguraikan faktor terhadap kematangan karir. Jadi, faktor-faktor apa sih yang mendukung kematangan karir ini? Nah, yang terakhir itu ada menentukan keputusan atas karir yang akan teman-teman pilih. Teman-teman mau melanjutkan perguruan tinggi kah? Atau nanti teman-teman mau bekerja? Atau mungkin teman-teman punya impiannya tersendiri. Nah, di sini adalah tujuan informasi layanan yang aku berikan kepada teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita membahas soal remaja itu merupakan salah satu tahapan dan siklus kehidupan manusia yang banyak dibahas oleh para ahli, sebab banyak hal yang menarik yang telah ditelaah. Namun, remaja juga sangat merasakan masalah karir ketika mereka pada tingkatan sekolah menengah kejuruan. Nah, seperti teman-teman saat ini nih, seyogyanya siswa yang masuk ke SMK ini telah memiliki pilihan yang mantap mengenai arah karir, sebab mereka telah memilih sekolah dengan bidang keilmuan yang mereka pilih sejak awal. Namun, pada nyatanya masih banyak siswa-siswa yang tidak dapat yakin dengan karir yang telah mereka pilih sebelumnya. Ada beberapa permasalahan yang konkret yang terjadi pada remaja. Di antaranya, yang pertama, remaja kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan kemampuan serta minatnya. Yang kedua, remaja tidak memiliki informasi tentang dunia kerja yang cukup. Yang ketiga, remaja masih bingung memilih pekerjaan. Lalu yang keempat, remaja masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta minatnya. Yang kelima, remaja masih cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah nanti. Yang keenam, remaja masih belum memiliki pilihan perguruan tinggi atau melanjutkan pendidikan tertentu jika setelah tamat sekolah tidak memasuki dunia pekerjaan. Lalu yang terakhir, remaja belum memiliki gambaran tentang karakteristik, persyaratan kemampuan, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, serta prospek pekerjaan untuk masa depan karirnya. Nah, tujuan adanya video ini sebagai layanan informasi karir untuk membantu teman-teman sekalian, khususnya teman-teman pada jenjang SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi setelah lulus nanti nih, teman-teman mau kuliah kah atau bekerja kah? Nanti kita akan membahas lagi nih, kuliah itu seperti apa sih? Pilihan kampusnya itu ada apa aja sih? Sama halnya dengan bekerja. Bekerja itu apa sih? Lalu bidang-bidang dalam pekerjaan itu ada apa aja di dalamnya? Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu kematangan karir. Nah, teman-teman, kalau ditanya apa yang terlintas dalam benak teman-teman ketika ditanya kematangan karir? Nah, mungkin teman-teman akan menjawab seperti ini. Pekerjaan kak, hobi, masa depan, cita-cita kak, serta keinginan kak. Nah, semua jawaban teman-teman itu benar sekali. Itu gambaran secara umumnya. Namun, secara garis besarnya, kematangan karir itu pada hakikatnya merupakan gambaran kesesuaian antara individu dengan pekerjaannya, serta dinamikanya dalam pembuatan keputusan pilihan pekerjaannya. Kematangan karir juga mencakup dua dominan, yakni dominan efektif dan kognitif. Sehingga pada proses pengukurannya dapat menggunakan kedua dominan atau salah satunya yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke, kalau tadi kita membahas tentang pengertian kematangan karir, sekarang ada faktor yang mempengaruhi kematangan karir. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu juga mempengaruhi karir yang teman-teman miliki. Bagaimana situasi lingkungan yang berada di sekitar teman-teman nih, apakah mendukung atau sebaliknya. Lalu ada yang kedua, faktor kepribadian, itu dari dalam diri. Nah, teman-teman nih tahu nih ketika memiliki atau memilih karir yang teman-teman tuju itu apakah sesuai atau tidak dengan tujuan yang teman-teman capai, tujuan yang teman-teman inginkan. Nah, itu balik lagi ke dalam diri sendiri, dari dalam ya teman-teman. Lalu ada yang ketiga, orientasi pilihan karir. Apa sih
Itu dimana dengan tingkatan kepedulian yang ditampakkan oleh individu dalam masalah karir dan keefektivitasnya dalam menggunakan sumber informasi yang akurat dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan karir. Jadi ini lebih kepada penentuan keputusan. Lalu yang terakhir ada informasi atau perencanaan, di mana hubungan tersebut dengan informasi yang dimiliki individu tentang pilihan karir, tingkat kekhususannya, rencana karir, dan tingkat keterlibatan dalam aktivitas perencanaan. Jadi faktor yang kematangan karir yang keempat ini juga perencanaan. Jadi rencana yang teman-teman inginkan, rencana yang teman-teman tentukan itu juga mempengaruhi faktor kematangan karir. Oke, tadi kan kita udah mendengarkan pengertian kematangan karir serta faktor-faktor yang menjadi penentu kematangan karir. Sekarang kita akan memasuki bagian terpenting dalam video ini. Apa sih, Kak? Nah, ada pengertian perguruan tinggi serta kuliah. Cuma sebelum kita masuk, aku mau ngejelasin yang perguruan tinggi dulu nih. Perguruan tinggi itu apa sih? Nah, perguruan tinggi itu di sini diartikan sebagai proses penyiapan manusia untuk berkembang dan berlatih menjadi manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa mulia sehat, berpengetahuan, berketerampilan, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menjadi tenaga kerja yang baik. Lalu, pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentuk sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan, dan membentuk satria pinandita. Ada berbagai jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ada swasta maupun negeri. Oke, kita bahas dari yang swasta dulu ya teman-teman. Ada BINUS, ada Telkom, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada Gunadarma, ada Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dian Mustautoro, ada Narotama, ada Universitas Kristen Satya Wacana, ada Universitas Islam Indonesia, Universitas Mercubuana, ada Universitas Atma Yogyakarta, Universitas Katolik Parahyangan, Petra Christian University, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, ada Universitas Widyatama, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Esa Unggul, Universitas Trisakti, Universitas Sanata Dharma, Universitas Tarumanegara, serta Universitas Maranatha. Nah, itu semua hanya sebagian. Masih banyak lagi perguruan tinggi swasta terbaik. Kalau tadi yang swasta, sekarang kita akan membahas tentang perguruan tinggi negeri di Indonesia. yang pertama itu ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Erlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran. Nah, Itu yang negeri, dan masih banyak lagi universitas negeri terbaik yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan masuk pengertian pekerjaan. Nah, pekerjaan itu sendiri merupakan orang yang bekerja pada suatu tempat. Nah, pekerja tersebut harus tunduk atau nurutlah bahasanya kepada perintah atau peraturan yang ada di perusahaan tersebut, yang dimana bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan yang dimana individu itu bekerja. Kemudian, pekerja tersebut akan mengelola atau mendapatkan upah serta jaminan hidup lainnya yang layak. Di dalam pekerjaan juga ada hak dan kewajiban pekerja loh. Di antaranya yang pertama itu ada hak asasi manusia atas pekerjaan, merupakan salah satu hak yang bisa didapatkan. Yang kedua ada hak dan upah yang adil. Nah, hak ini itu merupakan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja semenjak ia melakukan perjanjian kerja serta meningkatkan dirinya kepada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada hak untuk berserikat dan berkumpul untuk bisa memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai pekerja. Yang terakhir ada hak atas perlindungan keselamatan dan kerja. Oke, kita lanjut macam-macam status pekerjaan. Ada apa aja sih yang pertama? pekerja harian. Pekerjaan harian dimaksud ini mereka yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerjanya, misalkan kayak kantoran atau freelance. Nah, yang kedua itu ada pekerja kasar, yang dimana pekerjaannya menggunakan tenaga fisik karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Ini misalkan kayak kulit panggul atau kulit bangunan. Lalu ada pekerja musiman. Pekerjaan tersebut hanya pada musim-musim tertentu, misalkan kayak pedagang buah mangga atau pedagang buah tebu. Pokoknya musim-musim di mana mereka lagi pada waktunya gitu. Oke, kita lanjut ada pekerja pabrik. Biasanya disebut buruh. Ini ada pekerja-pekerja buruh pabrik atau pekerja yang lainnya. Oke, itu merupakan penjelasan aku tentang pilihan karirku, keputusanku. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada bayangan belum? Udah ada kepikiran belum? Nanti setelah lulus teman-teman kira-kira mau melanjutkan apa ya? Mau kuliah kah? Atau mau bekerja kah? Nah, semua keputusan ada di tangan teman-teman. Pokoknya apapun keputusannya, itu adalah pilihan terbaik menurut teman-teman. Jadi, lakukanlah yang terbaik, pilihlah sesuai dengan kemampuan serta minat teman-teman sekalian. Oke, video aku kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Kalau ada yang bingung, silahkan tanya aku lebih lanjut. Semangat untuk teman-teman. Semoga pilihan teman-teman itu yang terbaik dan menjadi keputusan yang memang benar-benar itu teman-teman yang pilih gitu. Sehat selalu teman-teman. Semangat. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Sampai jumpa. Dah.
Kalau tadi yang swasta, sekarang kita akan membahas tentang perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang pertama itu ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran. Nah, itu yang negeri, dan masih banyak lagi universitas negeri terbaik yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan masuk pengertian pekerjaan. Nah, pekerjaan itu sendiri merupakan orang yang bekerja pada suatu tempat. Nah, pekerja tersebut harus tunduk atau nurutlah bahasanya kepada perintah atau peraturan yang ada di perusahaan tersebut, yang dimana bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan yang dimana individu itu bekerja. Kemudian pekerja tersebut akan mengelola atau mendapatkan upah serta jaminan hidup lainnya yang layak. Di dalam pekerjaan juga ada hak dan kewajiban pekerja loh. Di antaranya yang pertama itu ada hak asasi manusia. Atas pekerjaan merupakan salah satu hak yang bisa didapatkan. Yang kedua ada hak dan upah yang adil. Nah, hak ini tuh merupakan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja semenjak ia melakukan perjanjian kerja serta meningkatkan dirinya kepada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada hak untuk berserikat dan berkumpul untuk bisa memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai pekerja. Yang terakhir ada hak atas perlindungan keselamatan dan kerja. Oke, kita lanjut macam-macam status pekerjaan. Ada apa aja sih? Yang pertama, pekerja harian. Pekerjaan harian dimaksud ini mereka yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerjanya. Misalkan kayak kantoran atau freelance. Nah, yang kedua itu ada pekerja kasar, yang dimana pekerjaannya menggunakan tenaga fisik karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Ini misalkan kayak kuli panggul atau kuli bangunan. Lalu ada pekerja musiman. Pekerjaan tersebut hanya pada musim-musim tertentu. Misalkan kayak pedagang buah mangga atau pedagang buah tebu. Pokoknya musim-musim di mana mereka lagi pada waktunya gitu. Oke, kita lanjut. Ada pekerja pabrik, biasanya disebut buruh. Ini ada pekerja-pekerja buruh pabrik atau pekerja yang lainnya. Oke, itu merupakan penjelasan aku tentang pilihan karirku, keputusanku. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada bayangan belum? Udah ada kepikiran belum? Nanti setelah lulus teman-teman kira-kira mau melanjutkan apa ya? Mau kuliah kah? Atau mau bekerja kah? Nah, semua keputusan ada di tangan teman-teman. Pokoknya apapun keputusannya itu adalah pilihan terbaik menurut teman-teman. Jadi, lakukanlah yang terbaik. Pilihlah sesuai dengan kemampuan serta minat teman-teman sekalian. Oke, video aku kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Kalau ada yang bingung, silahkan tanya aku lebih lanjut. Semangat untuk teman-teman. Semoga pilihan teman-teman itu yang terbaik dan menjadi keputusan yang memang benar-benar itu teman-teman yang pilih gitu. Sehat selalu teman-teman. Semangat, jangan lupa jaga kesehatan juga. Sampai jumpa. Dah.